Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribuners, kembali kita berjumpa di acara Kimi Show. Wah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Eh, Kedatangan seorang, bukan, tim. Tim dari produsen gitar ya, custom. Dan hari ini sudah hadir bersama saya Kang Meeng. Ya. Sama Kang Angga. Beliau adalah tim dari Kang Meeng ya, yang sudah menyempatkan waktu hadir di sini untuk meramaikan acara Kimi Show. Oke, kita langsung aja kita berbincang dengan Kang Meeng dan Kang Angga. Kang Meeng ini katanya sudah udah sangat lama menggeluti dunia Ya, lumayan lah. pembuatan gitar. Bisa diceritakan Kang, itu awal mulanya gimana? Dulu itu sekitar tahun 98, saya suka banget gitar. Bisa enggak sih, cuman suka aja gitu loh. Karena keterbatasan dana, saya pingin gitar. Kondisi dana tidak mendukung, akhirnya saya mencoba bikin. Ya awalnya bikin sih dari lihat-lihat gitar bekas, gitar rusak. Ada temen datang bawa gitar pecah, gitar kopong kayak gitu, gitar akustik. Ya saya coba betulin. Akhirnya dalemannya gitar itu saya tahu gitu loh. Pada waktu itu ya seperti itu. Bahannya triplek. Akhir-akhirnya karena saya pingin punya gitar, saya nggak punya duit. Ada triplek bekas pintu rumah ibu saya turun dari atap sama adik saya bikin gitar lah. Itu kejadiannya 2002-an. Nah, gitar yang pertama saya bikin nyampe bunyi, nyampe dianggap layak suaranya itu. Makanya nyampe sekarang saya bikin bikin merek di gitar itu Tilaso Pantosa. Artinya Kang? Tilas Panto. Bekas pintu gitu. Bekas pintu ya. Bekas pintu rumah ibu. Ya, bekas ya. Terus yang nyampe sekarang saya patenkan ini, merek ini jadi ciri khas produksi saya gitu. Ya. Itu ada 73-nya apa? Nomor rumah apa nomor sepatu atau tahun lahir saya. Ini aja ya. Biar orang tahu saya ini udah tua gitu. Akhirnya tahu 73 gitu aja. Itu awal pertama membuat gitar berapa lama Kang itu? Wah, lama sekali. Lama banget karena saya tidak punya guru. Guru saya cuma lihat dari gitar-gitar bekas itu tadi. Saya coba, enggak tahu berapa banyak yang gagal ya. Jadi otodidak gitu ya, belajarnya. Terutama dari untuk membuat lengkungan dari triplek itu kan. Awalnya saya nggak ngerti gitu. Oh ternyata setelah banyak bongkar gitar bekas itu, akhirnya rahasianya ketahuan. Nah di tahun 2002 itu saya ketemu rahasia itu, baru saya bikin. Itu akustik atau elektrik? Akustik dulu. Akustik dulu. Kalau untuk sekedar informasi ya, justru kalau kita tanya ke pembuat gitar itu yang lebih susah itu membuat akustik daripada elektrik. Ya. Ini Akang justru akustik dulu ya? Ya akustik dulu, kalau saya akustik dulu. Itu waktu itu kesulitannya di mana Kang? Wah apa ya? Yang pertama tadi yang ngelengkungin buat bodi samping gitar,
Kan kalau triplek itu namanya tri ya di 3 lapis itu ya. Saya coba lengkungin patah, ternyata itu dibuang satu. Kalau manual rata-rata gitu, dibuang satu lapis jadi lentur. Saya pasang, akhirnya rahasianya di situ. Meskipun sebetulnya kalau di pabrikan nggak kayak gitu juga. Itu kan di press dicetak. Iya. Sampai Itu- bikin cetakan sendiri. Beliau ini bikin cetakan sendiri buat ngebentuk gitarnya itu bikin sendiri. Oh, Pakai bikin karet sendiri. gelang, diikat-ikat sampai ngebentuk sebuah gitar itu. untuk ini ya untuk membentuk supaya baku Saya seperti itu ya. cuman lihat hasil gitar udah jadi yang udah ada, terus saya ngebayangin kira-kira tekniknya ini kayak apa, cuman itu aja. Soalnya saya pernah nyoba nanya-nanya ya Kak, ke kalau nggak salah nyampe dua orang yang pengrajin gitar gitulah. Saya nggak dapat ilmunya. Saya pulang lagi ke Tasik. Ya mikirnya di situ lah. Awalnya saya terus. Ya alhamdulillah. Pada akhirnya kan kayak gini. Kang Meng juga bersama kawan-kawan bersama tim berempat memecahkan rumus Pitagoras untuk apa itu? memecahkan ini apa? Pret ini ternyata dulu kan nggak tahu kalau Iya. pertama bikin itu ada gitar bekas, Diukur. ukurannya saya tiru gitu kan. Yang jadi masalah selalu yang ditiru itu dari pret 1 ke pret akhir gitu ya. Dari sini ke sininya enggak. Iya. Yang jadi masalah itu kan. Sementara yang sebetulnya kan ukuran panjangnya bentangan senar itu dari sini ke braid ini. Yang bakal jadi masalah itu. Kemudian waktu itu pertama googling di internet, setelah ada internet keluarlah itu ternyata pret itu ukurannya yang dipakai rumus Pitagoras. Ada rumusnya. Itu kan gak keluar semua. Kita harus mecahin lagi. Misalnya itu ukuran merek tertentu, udah jelas. Nah ini di internet kan gitu. Ini sekian. Kalau kan terus saya bandingin per merek itu ternyata beda. Itu yang jadi pertanyaan. Beda hitungannya. Rumus bentangannya aja kan beda. Tiap merek yang keluar 2 hari 1 malam akhirnya. 2 hari 1 malam saya perpisahkan itu sama 3 orang. Baru malam kedua rumus itu. satu orang itu pegang dua alat hitung itu sama kertas segala macam. Pas sekitar jam 1-an malam baru ketahuan udah tidur semua. Berarti ada rumus sendiri. Ya Pitagoras akhirnya. Jadi yang Akang pakai itu dengan rumus-rumus sendiri Akang ya? Iya. Misalnya kalau misalnya ada seseorang pingin panjang necknya 2 meter misalnya, bisa saya bikinin tanpa cacat nadanya sama gitar toko gitu. Karena Pitagoras tadi. Asal jarinya aja nyampe. Nah, gitar pertama itu diapain, Kang? Dijual kan. Berapa, Kang, jual? 165.000. Sama si Eman. Enakeun tuh kata orang. Nah, kata orang itu suaranya mirip sama gitar produksi tahun itu yang lagi tenar-tenarnya lah, ada satu produk Indonesia yang paling di tempat saya itu gitar tersebut paling digemari. Seperti itu ya. Nah, kapan Akang mulai berpikir untuk mengomersilkan keahlian Akang membuat gitar itu kan? Saya kan dari perjalanan dari 98 itu kalau kata orang Sunda eureun jadi apa sih? Eureun jadi itu apa sih kalau kata orang Sunda mah? Jadi hari ini kita ngerjain gitarnya kan kebutuhan ekonomi nggak bisa tergantung sama ini ya dulu itu. Saya kerja lagi di luar gitu. Nyampe akhirnya di tahun 2014 seminggu setelah Agustusan 2014 saya didatangi teman saya yang kebetulan ketua pemuda di kampung saya, dan ada satu lagi teman yang sekarang jadi warga Kerta namanya Kang Nurul. Dia yang sangat mendorong saya untuk saya terjun lagi di gitar. 2014 itu sama beliau itu namanya Yulian Rahmat yang kepala pemuda, sama si Paku Nurul Muhtadin yang warga Kerta sekarang itu, saya dibeliin satu buah tatah kayu dengan 2 ukuran, berarti 2 tatah, terus mata ketam Cina, apalagi ya amplas, lem, triplek gitu kan. Itu yang pertamanya, dan dia itu minta dibikinin gitar 1 gitu. Yang si kepala pemudanya 1, yang sekarang jadi kuwi 1 saya bikinin. Dari situ teman-teman yang lain ngelihat hasilnya baru ada. Mulai tertarik pada datang. Awalnya kan saya itu buka bengkel motor.
bengkel ban. Ya, dari saat itu 2040 itu saya total berhenti main Dari mesin, saya berhenti. otomotif ke langsung total ke Iya, gitar. membuat gitar. Itu yang dibuat yang pertama Kang mulai fokus itu ke gitar-gitar akustik dulu. Akustik. Itu Karena ada pertimbangannya nggak, Pak? eh, pertimbangan yang pesen, yang pesennya mintanya itu. Yang pertama saya bangkit lagi di 2014 itu 2 orang itu mintanya dibikinin gitar akustik. Oh, dibikin Iya. akustiknya. Mungkin kalau waktu itu mereka mintanya gitar elektrik, saya bikin gitar elektrik juga gitu. Oh iya. Sebetulnya kan kalau dari sisi teknik, terus apa ya, kalau gitar elektrik kan lebih cenderung ke kelistrikan ya. Meskipun memang bahan juga ternyata berpengaruh, tapi kalau ini kan perhitungannya lebih banyak kayaknya. Dari rangka dalam, bentuk rangka, ukuran, tinggi, tebal, tebalnya kayunya sendiri gitu kan, tinggi rendahnya senar ke bodi kayak gitu kan. Itu perhitungannya banyak banget. Kan katanya Kang bikin gitar itu dari bahan-bahan Ya. yang campuran atau bekas juga. Zero ya, waste, stop penebangan pohon ya di saat Iya. yang lain Nah, itu industri bisa itu gitu. menebangin pohon buat ceritakan industri. juga Kang seperti Ya, apa? sebetulnya gini. Saya tuh pernah ada yang ngasih tutorial gitar merek dunia lah, satu majalah full. Saya baca, saya tuh mikir, kok kenapa di majalah itu harus kayu anu, necknya harus kayu anu, body harus anu, fret harus anu, segala macam harus kan gitu. Terus saya nyoba nyari tahu gitu, dilutir-lutir di Bandung misalnya, di Tasik, di mana gitu. Mereka itu memang pakai itu, jadi standar mereka itu pakemnya itu. By the book. Iya. Akhirnya saya mikir, coba kalau dulu itu pabrik tersebut nggak di Amerika gitu loh berdirinya, di kampung saya apa di Jawa Timur, mungkin di situ ada jati, ada apa gitu kan, kayu-kayu lokal misalnya. Saya cuma berpikir itu aja, makanya dicobalah kayu-kayu dengan yang saya temui sehari-hari di ini. Suatu saat ada tahun kemarin kalau saya kejadiannya, ada tetangga bongkar pintu yang triplek pintu triplek kan rangkanya pasti Pintu kayu rumah. pas dibuka itu, nah ini bekas pintu rumah. ini kan beberapa sambungannya, ini kalau istilah tukang itu dari bahan panel. Saya minta dikasih buat apaan? Ya buat bikin kerajinan lah. Ya udah dikasih. Saya mikir ya bikin ini kan hollow ya, kosong. Nah kalau ini yang permukaan ini ada tiga pilah kan, saya sambungin. Ini tebalnya kurang lebih 3 mili sampai 4 mili lah, paling tebal juga ini teh. Sama ini kayu mahoni. Nah dari rangka kayu pintu ini, bagian samping ini, yang depan ini saya dapat minta dari tukang bangunan juga sih, kayu-kayu di membelan kayak gitu. Dari rumah tetangga. Tiba-tiba saya sambung-sambungin, akhirnya ya kayak gini. Nah, saya cuman berinovasi aja. List-listnya ini. Nah, ini dari paralon. Pipa PVC, pipa air. Ini juga nggak beli baru sih. Kan di tempat saya banyak tukang ternak bebek, ternak ayam, kayak gitu kan. Tempat pakannya itu dari pipa PVC yang putih itu, terus dibelah buat batuk ayam itu. Sisa-sisa itu loh. Diambil sama saya. Ini yang list hitamnya ini bekas ban dalam motor. Oh iya di sini. Sebetulnya fungsi karet itu bukan ke sini sih dulunya, Mas. Ya. Misalnya masang fretboard ini, nyatuin sama ini kan pakai lem, ya diikat pakai tali itu, Nah, akhirnya waktu itu ini saya nata kegedean gitu loh. Ini gimana caranya supaya nggak gagal? Ya. Saya lihat ya tali-tali itu, ya udah saya pasangin aja di lem gitu. Akhirnya ya lumayan lah daripada enggak. Jadi betul-betul gitar Tilaso Pantosa ini the real zero waste and handmade. Nah, ini nih sejarahnya ini. TV sebelum layar datar itu masih tabung, kan boxnya gede itu ya. Ya saya potong jadiin ini. Kayak pasti benar. Bekas TV ini. Bekas TV. Kalau gini-ginian saya belum bisa bikin sih, ya saya beli. Ya. Senar segala macam. Maklum lah ini. Ya, senar. Baud saya belum bisa bikin tuh, belum nyoba. Baud. Ya, benar. Kalau bisa.
Betul. Hmm. Amerika aja bikin baut apel belum bisa. Terus ke Cina. Terus Cina ya. Ya gitulah. Iya benar. Keren ya. Ternyata Kang Meeng ini membuat gitar itu tidak dari bahan-bahan baru ya, tidak dari bahan baku yang baru harus beli. Ternyata hanya memanfaatkan limbah sekitarnya, bahkan juga memanfaatkan sampah tanda kutip tetangga yang mau dibuang mending diambil aja dibikin gitar. Ini Kang, dari limbah perbedaannya membuat akustik dan elektrik apa? Perbedaan kesulitannya, perbedaan ukuran mungkin ada ya standar-standar. kadang-kadang namanya barang bekas ya nggak sesuai ukuran yang kita inginkan. Ya kayak gini ini akhirnya disambung berapa gitu, kayak gini ini kan sambungannya 1, 2, 3, 4, 5 kan pada umumnya kalau gitar full solid kayak gini cuman di sini ya. Iya. Sambungannya di sini jadi 2 pilah. Kalau ini kan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilah. Itu aja sih, kita pintar-pintar milih. Nyambunginnya gimana? Nyambunginnya gimana? Rapih ya pisan. Gitulah, nggak tahu. Pokoknya alhamdulillah sangat rapih. Ini sangat rapih. Sobat Tribuners nih kalau lihat langsung nih, keren nih. Ini seperti bukan buatan tangan ya. Kayak buatan pabrik ternama lah. Keren. Terus Kang, dari proses pertama membuat ini setelah istilahnya setelah komersil lah, setelah banyak orang yang tahu, kan sudah mempunyai ukuran baku, sudah punya ketentuan sendiri ya, rumus-rumus sendiri. Nah, lama pengerjaannya kalau sudah itu seberapa lama sih Kang? Kalau buat yang kayak gini yang full kayu bisa sebulan lah. Sebulan. Kalau full triplek seminggu bisa jadi 1. Kalau yang paling aneh ada nggak permintaan konsumen? Saya mau bikin ini. Pernah sih ada itu teh pingin gitar stangnya 2 kayak gitulah. Oh, stang 2. Kan ada gitar akustik pingin stangnya 2 gitu kan. Kayaknya Kan jarang-jarang lah. Yang ini ya harusnya tabungnya 2, stang 2. Tapi ini tabung 1. Ya tabung 1 kan Bisa, lebih gede. Ya bisa lah dia. Kayak gitarnya Roma Irama ya. Nah, yang gitar. Nah, kebanyakan kalau yang paling hebat yang nyerpis. Berarti tabungnya agak gede ya? Agak gede. Tabungnya panjang sebelah. Kalau kayak yang nyerpis, patah ini, nggak mau disambung, nggak mau ganti neck, pinginnya gitar itu harus kembali normal, ininya dipindahin ke belakang, misalnya gitar kopong. Gitu ya. Terus Kang, setelah dalam perjalanannya dikenal nih, gitar Kang Meeng itu ternyata berkualitas dan sangat bagus ya. Nah, bagaimana Kang Meeng itu semacam membuat haki lah. Jadi hak cipta untuk produksi sendiri mungkin bagian bisa dijelaskan seperti apa nih? Saya sedang berjalan ya proses pengkaryaan Tilazo Pantosa karya Kang Heri Meeng ini. Dari awal saya ketemu dia tahun 2020, pada akhirnya mulai kita coba bantu supaya semakin banyak orang tahu. Dari awal harga gitarnya 165.000, gitar pertama yang kejual, sampai akhirnya kita ketemu seorang musisi di Bandung, salah satu rockstar lah, Mama Yuki, vokalis pas band, akhirnya membeli gitar Heri Meeng ini dengan nilai berapa Kang Meeng? Berapa ya? 6 juta ya? 6 juta teh belum masih kosong. 6 juta itu masih rangka. Kayak gini. Dia sudah membeli. Belum dicat, belum dipasang plat. Akhirnya mulai saya bantu masuk ke media-media Jawa Barat, media lokal di Tasik, Surat Kabar di Tasik, media cetak, media online, dan sekarang juga di Tribun Jabar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semakin ke depannya semakin banyak orang tahu. Nilai jualnya juga semakin naik. Karena awalnya Kang Heri Meeng ini membuat gitar, saya tahu di daerahnya sendiri dianggapnya ngapain gitu. Gitar mah beli aja di toko lah langsung. Karena ini gitar Kang Heri Meeng ini beda. Saya rencana ke depannya ingin membuatkan butik gitar. Jadi bukan toko gitar, tapi lebih ke butik.
Karena ini handmade dan zero waste, jadinya kan bukan pabrikan. Kita nggak bisa produksi massal karena nggak banyak orang yang ngerjain. Dia juga baru punya murid satu, seorang polisi di daerahnya di Singaparna ingin belajar membuat, akhirnya berhasil. Berarti gitar ini bisa diaplikasikan ke orang lain juga untuk belajar. Berarti bisa orang lain juga bisa bikin berarti. Bukan Kang Heri aja. Ya, Kang Angga sendiri berpikir nggak untuk membuka semacam apa ya? Ya tadi seperti diungkapkan kan sudah ada keinginan membuat galeri. Ya. Ini kan basic itunya di Tasik ya. Ya, Singaparna. Mungkin di Bandung ada rencana untuk membuat sebuah event, promo atau apa? Rencana sih Untuk kedepannya membumingkan merek ini nih. dengan salah satu komunitas di Bandung, Komuji, komunitas musisi mengaji, kita udah ketemu. Mereka akan mau bantu membuatkan pameran khusus untuk karya-karya Kang Heri Meeng ini, nanti dipajang, dibikin acara pamerannya di sana, di Jalan Cilaki ya. Di Jalan Cilaki nanti. Itu kapan dulu? Itu kapan sudah ada rencana? Sudah ada rencana sebulan apa 2 bulan ke depan. Mungkin setelah puasa sepertinya akan dilaksanakan. Kang Meeng sendiri nih kan sudah dipesan musisi ternama nih. Apa jadi setelah itu mungkin kalau kepada apa musisi biasa atau masyarakat biasa yang pesen mau dimahalin nggak, Kang? Kalau urusan harga bisa Disesuaikan. disesuaikan lah, Ya. bisa disesuaikan lah. Berarti custom gitarnya custom harganya juga ya. Jadi menyesuaikan budget ya. Ya, menyesuaikan. Cuman juga yang nawarnya juga jangan keterlaluan. Ya, kayak yang kemarin-kemarin itulah. Kayak kemarin Tiba-tiba datang, ha. Oh gitu. Ya, kadang suka ada yang nganggap karena tahu ini zero waste dari sampah jadinya nganggapnya murah. Oh iya. Wah, ini udah 500.000 aja, sejuta, nggak gitu juga gitu kan. Ini kan nilai seninya yang Iya. tinggi, yang harusnya jadi mahal gitu ya. Kang Meeng 2014 sampai sekarang sudah berapa puluh gitar yang dibikin? Waduh, kalau dihitung susah ya. Karena enggak Kira-kira setahun berapa kali gitu? Dikira-kira weh. kalau dikira-kira bikin ini 1 bulan 1 aja dari 2014 berarti 1 tahun berapa ya? 1 tahun paling bikin ini ya. 12 mungkin 12 12 biji dikali 10 tahun udah 120 biji berarti. Lumayan ya. Dan Dan kontrabas. Kontrabas kan kontrabas pernah biola. pesanan dari sekolah di Purwakarta ya, STM ya. SMK Negeri 2 Kontrabas yang Purwakarta. besar. Kontrabas. nah selain gitar juga kan katanya biola, Biola, kontrabas. kontrabas ya. Itu gimana prosesnya, sama nggak dengan gitar? Hampir mirip. Dan dari bahan-bahan jenis Bahannya juga. saya Cuma kan kebetulan untuk kontrabas lebih banyak ya. iya lebih pengerjaannya lebih lama yang pasti. Lebih lama, iya. Iya. 3 bulan. Iya. 3 Gagal bulan banget dari dagang gitu kan. Dan itu nyari bahannya juga, kalau namanya limbah kan orang nggak buang bahan kayu gede-gede juga Nggak kan. selalu ada Sulit. langsung nemu. Itu Berarti proses pembuatan tergantung bahan juga ya. iya, Misalnya kadang-kadang kan kalau gini, bahan- kita mau bermaksud pingin bikin gitar apa gitu ya, terus kita nyari bahannya dulu, kita nggak bisa begitu aja ngejanjiin, oh iya sebulan, nggak bisa gitu. Oh, iya. Misalnya kita ketemunya bahannya bahan mentah, kita harus proses dulu kan mau kayu mahoni itu kayu di antara kayu yang paling rentan kena penyakit, kena hama. Saya proses dulu, kalau dapatnya kayu basah, saya rendam dulu di lumpur aja minimal 4 bulan. Digarmin. Dicampur garam. Baru bisa diproses. Mendingan dapat pintu bekas, itu kan udah kering jadi. pasti kan, ya tinggal motong-motong langsung bisa dibikin. Oh, ternyata seperti itu ya. Jadi kalau yang mau mesen juga harus tahu Ya harus tahu waktu. situasi dan kondisi, dan harus sabar Ya. agar hasilnya maksimal ya. Iya. Kang, ini apa namanya? Akang sendiri mau apa sih, ada semacam di itulah di Tasik lah, sudah memiliki galeri atau ingin membuat sebuah toko permanen, Workshop gitu. atau mungkin sudah punya online atau Kalau Ya, urusan semacam online workshop mungkin yang gitu. jawab si Bapak ini. Saya kurang kenal dengan gituan. ya bagian marketing. Bagian kerja. Kalau urusan buat tempat naruh hasil yang udah jadi, saya punya sendirilah di bengkel ini.
bengkel tempat saya kerja. Itu workshopnya rumah atau tempat sendiri terpisah? Di rumah cuman ada tempat khusus yang tadinya bengkel motor itu. Oh, jadi Saya ubah jadi ukuran berapa Kang kira-kira? sebesar 3x3. 3x3. Ya, kurang lebih sebesar segini. bengkel. Ya, sebesar inilah. Tapi ada lantai 2-nya di atas buat nyimpen barang gitu. Itu kan prosesnya dari mulai pemotongan, pembentukan, pengeringan, di situ. semua di situ. Semua di situ. Ngopi juga saya di situ. Bahkan ini untuk menghaluskan gitarnya aja tidak pakai amplas, ini pakai pecahan kaca, beling, pakai beling. Jadi tangannya udah nggak aneh, dia ada lecet-lecet kena beling gitu. Semuanya benar-benar dari kalau sampah. salaman kayak salaman sama amplas kasar gitu. Saya nggak bisa kenalan lagi. Benar-benar. Kang Meng ini punya tim berjumlah 3 orang, berarti 4 orang dan Kang Meng. Ya. Itu fungsinya apa aja Kang? Misalkan Kang Angga kan sebagai manajer marketing. Ya kalau nggak salah ya itu ya. Iya, manajer marketing, road manager juga. Jadi Oh, saya yang road bawa dia dari Tasik. Ayo ke Bandung ada acara. Ya, Saya ajak ke sama kakak tempat saya acara. juga yang bawa saya ke sini. Temuin dengan relasi-relasi yang saya punya di Bandung. Nih gimana bisa bantu nggak buat ngangkat ini? Ini bukan tukang gitar loh. Saya bilangnya ke mereka, ini seniman pembuat gitar, bukan tukang membuat gitar. Beda. Ini seniman. Sebetulnya ada sih satu orang lagi yang harusnya bisa dibawa ke sini kan, adik saya. Oh iya. Kang Beliau Dian. lah seharusnya yang jadi profesornya, yang harusnya dia wawancara itu beliau. Ya. Adik saya sendiri. Cuman dia mah gitu nggak bisa keluar Dari emang dia ahli ukir. Dia Adiknya mah jago kalau ukir. bikin gitar Bikin diukir segala macam Proses harus sempurna. artistiknya Ya. mungkin adiknya ya. Kalau Kang proses pembentukan dan pengecatan mungkin Kang. Iya. Kalau saya memang dari nol nyampe finishing nyampe jadi wah saya bikin sendiri. Cuman kalau dia yang bikin hasilnya lebih hebat. Dan saya juga kalau orang nanya itu harganya berapa saya nggak bisa ngomong. Ya, kalau adiknya bikin dia tuh lebih perfeksionis dan idealis. Saya pernah tahu dia bikin gitar lagi ngukir, tiba-tiba diganggu sama kakaknya. Maksud dia mau bantu baik. Saya tuh mau bantu karena udah kelamaan. Saya cuman bantu apa gitu ya waktu itu lupa. Ditinggalin dia bikin baru. Oh, Sampai sekarang gitarnya ada gantung udah jalan ke 6 tahun sekarang gantung di rumah. Tahun ke-6 Saya nggak berani nerusin, dia juga udah ganti bahan baru. Nggak boleh dipegang orang lain boleh, jadinya. Kalau adiknya. Cuman itu kalau udah idealis jadi udah. seniman itu ya. Ya. Kemudian misalnya ada orang suka berapa, dia nggak pernah dia ngomong oh harganya seanu, nggak pernah. Oh, gitu ya. Hanya untuk kepuasan batin. Misalnya gitu. kalau cuman punya rokok nih, ya udah aman. malah dengan senilai rokok ya. Kalau dia Lebih kan ke gitu. niat yang tulus ya. Kalau saya orang mah itu. nggak bisa lah. Nanti saya bisa ke sana membawa sebungkus rokok. Kira gitu. Kalau bisa ngerayunya sih. Tapi harus ada Mudah-mudahan pendekatan bisa yang ngerayu. lama. saja pasti Dan pasti bisa dikasih. punya gitar seperti ini. Harus ada pendekatan yang lama dulu tapi. Keren. Ternyata gitar Tilaso Pantosa ini sudah saya cek sendiri ya. Saya cek sendiri. Sudah dicoba ternyata enak banget dan tidak kalah dengan produk global ya. Produk nasional dan global. Dan ternyata malah lebih enak kalau menurut saya. Pas sekali untuk saya mainkan. Jadi asa Nyanyi hela. Cobian enggak. Dan ternyata Tribuners nanti boleh kalau ada yang tertarik bisa di mana sih Kang Tasiknya? Dari alamat saya Kampung Rawoy, Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame. Kalau mau ngecek di IG, Oh, ada IG-nya Tilazo Pantoza. Pakai Z ya, TILAZO Tilazo Pantosa. Ada di sini. kalau di Facebook ada Heri Meeng. Kalau di Facebook cek aja Heri Meeng saya. Nah, itu Di Singaparna Tribuners. ya. Nah, kalau nanti tertarik dan penasaran bisa langsung datang ke alamat tadi dan boleh dicoba dulu gitar yang sudah jadinya dan ternyata benar-benar enak, bukan sekedar muji-muji ya. Solid ya. Solid dan beliau bisa membuat tipe apa aja, akustik, electric hollow, ada juga elektrik tipe merek terkenal,
dan juga ini hello ya. Dan berbagai macam tipe ya bisa dibuat Bass, oleh ini Kang bass Meng. juga, Nah ini ada bass bass. akustik dan ternyata sangat enak dimainkan. Boleh dicoba ya nanti kalau tertarik bisa datang langsung. Kang Meng, terakhir harapannya nih 2021 atau mungkin dari Kang Angga ya, produk Kang Meng ini akan seperti apa nanti ke depannya? Saya berharap sih ada knowledge di sini buat rakyat Indonesia ya, tentang bagaimana cara menghargai sebuah karya pada seorang seniman yang hebat. Saya malas, ini bukan bentuk kalimat putus asa, tapi saya pernah bilang gini, Kang Meeng mungkin salah lahir, harusnya Kang Meeng lahirnya di Amerika, di Australia mungkin bisa lebih dihargai karyanya. Betul. Maaf, tapi ini kenyataan, saya melihatnya seperti itu gitu. Justru saya yang sakit hati, saya sering marahin dia, bukan marah ya, tapi Iya. Kang Meeng, Dia guru ketika saya. awal kenal Dalam hal aja, ini. Kang Meeng mah, di mana Kang? Abi di Singaparna. Dia begini, saya marahin, duduknya yang benar, tegak aja. Abi di Singaparna, emang kunaon jeung Singaparna gitu. Maksudnya pride atuh, Kang Meeng teh seniman besar gitu. Harus gitu. Dengan nilai jual juga harus lebih tinggi, bukan memahalkan harga ya, tapi ini dari prosesnya saja sudah sangat luar biasa buat saya gitu. Begitu sih. Dan beliau itu bukan sekedar produsen gitar ya, tapi artis. Iya, seniman pembuat Seniman. gitar. Apalagi ya. Pokoknya beliau itu lebih ke seni ya. Makanya gitar-gitarnya juga luar biasa. Oke, hatur nuhun Kang Meeng, Kang Angga siap. sudah Terima kasih banyak. hadir bersama Sama-sama di Tribun. saya di Kimi Show. Kimi Show, terima kasih. Ya, para Tribuners, jadi tadi sudah kita ketahui ya bagaimana bahwa sebuah alat musik itu ternyata tidak hanya sekedar bisa dimainkan menjadi nada, tapi juga bisa menjadi sebuah karya seni yang lain dalam bentuk rupa seperti ini. Oke, kita bertemu minggu depan dalam tema yang lain lagi yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.